Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Rizky Rahmawati dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Ya, memang kita harus tetap semangat dalam kondisi apapun ya. Nah, hari ini kembali lagi kita akan belajar bersama. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang menulis laporan hasil observasi. Untuk hari ini ada dua hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah langkah-langkah menulis laporan hasil observasi. Dan yang kedua adalah sistematika laporan hasil observasi. Nah, mengapa kita belajar langkah-langkah menulis hasil observasi dan sistematika laporan hasil observasi? Tentu saja hal ini sangat penting karena ketika kita membuat laporan hasil observasi, kita tidak boleh main-main karena laporan hasil observasi itu adalah salah satu karya tulis ilmiah. Jadi, kita harus membuat laporan hasil observasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik, langsung saja kita akan mulai dengan mempelajari langkah-langkah menulis laporan hasil observasi. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada 6 hal yang harus kita lakukan ketika kita akan menulis sebuah laporan hasil observasi. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Ya, di sini bisa kita baca. Langkah yang pertama tentunya adalah menentukan tema. Menentukan tema laporan hasil observasi. Bagaimana cara menentukan tema laporan hasil observasi? Nah, ketika kita akan mengadakan observasi atau mengadakan pengamatan terhadap suatu objek, tentu saja kita harus pilih satu tema ya atau satu objek yang menarik. Mengapa harus menarik? Karena ketika kita memilih objek atau tema yang menarik, itu akan memberikan semangat yang lebih kepada kita untuk melakukan observasi yang kita pilih. Kemudian yang kedua, selain menarik, usahakan tema atau objek yang kita pilih adalah tema atau objek yang tidak out of date, maksudnya yang tidak kuno ya, bukan objek atau tema yang kuno, tetapi usahakan pilih tema atau objek yang kekinian ya. Jadi ketika misalkan orang membaca laporan hasil observasi kita, orang itu tahu dari laporan hasil observasi kita tentang hal-hal yang kita amati. Dan kalau kita memilih objek atau tema yang kekinian, itu orang juga akan lebih tertarik untuk membaca laporan yang kita buat. Gitu ya. Jadi langkah yang pertama untuk menulis laporan hasil observasi itu adalah menentukan tema. Langkah kedua untuk menulis laporan hasil observasi adalah menentukan tujuan. Untuk apa laporan hasil observasi itu dibuat? Apakah hanya sekedar untuk ingin membuat laporan saja sehingga bisa menambah wawasan orang lain, ataukah untuk memenuhi tugas, ataukah untuk memenuhi misalkan ada kewajiban yang harus dipenuhi dengan membuat laporan hasil observasi itu? Nah, harus ditentukan terlebih dahulu tujuannya. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, setelah kita menentukan tema, menentukan tujuan, kemudian kita lakukan perencanaan dan observasinya. Ya, tentu saja observasinya harus direncanakan. Mengapa kok harus direncanakan? Agar apa yang kita lakukan dalam observasi tersebut terstruktur. Ya, jadi urut apa saja yang harus kita observasi, apa saja yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, ketika kita melakukan observasi, kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Setelah kita membuat perencanaan observasi atau pengamatan, baru kita melakukan pengamatan terhadap objek yang sudah kita tentukan. Itu langkah ketiga. Berikutnya, langkah keempat. Setelah kita melakukan observasi, tentunya kita dapatkan data-data tentang objek atau tema yang sudah kita pilih. Nah, setelah kita mendapatkan data-data tentang
objek yang kita pilih, kita susun menjadi sebuah laporan hasil observasi. Kita pilih ya, mana yang kita butuhkan untuk ditulis dalam laporan hasil observasi dan mana yang tidak kita butuhkan dalam laporan hasil observasi kita. Tentu saja ketika kita menyusun laporan hasil observasi, kita harus mengumpulkan data seobjektif mungkin dan selengkap mungkin ya. Jadi kita harus bertindak netral di sini. Tidak boleh apa yang kita tuliskan di dalam laporan hasil observasi hanya hal yang positifnya saja, atau sebaliknya yang kita tuliskan dalam laporan hasil observasi hal yang negatifnya saja. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi kita harus menulis hasil observasi sesuai dengan objek yang kita amati. Tidak boleh ditambah ataupun dikurang ataupun dilebih-lebihkan, tidak boleh ya. Jadi kita harus menyusun laporan hasil observasi tersebut secara terstruktur lengkap ya, terstruktur dan lengkap. Nah, itu untuk langkah keempat. Kemudian setelah kita menyusun laporan hasil observasi, tentu saja kita harus melengkapi ya. Langkah kelima adalah melengkapi laporan hasil observasi tersebut. Melengkapi dengan apa? Dan misalkan kita butuhkan gambar, ya kita lengkapi dengan gambar. Kita ambil gambar yang sesuai dengan deskripsi yang kita jelaskan dalam laporan tersebut. Misalkan kita butuhkan data atau statistik, ya kita cari ya. Kita cari data atau statistik dari sumber, tentu saja sumber yang bisa dipercaya. Ya, itu langkah yang kelima. Dan yang terakhir, langkah yang keenam adalah membuat kesimpulan. Nah, setelah kita menyusun laporan hasil observasi, kita mendeskripsikan data yang sudah kita punya dalam laporan, kemudian kita sudah melengkapi dengan gambar. Nah, yang terakhir kita harus membuat simpulan. Simpulan dari apa yang sudah kita jelaskan dari laporan hasil observasi tersebut. Nah, jadi ada 6 langkah untuk melakukan untuk menulis laporan hasil observasi ya. Ada 6 langkah tadi: menentukan tema, menentukan tujuan, kemudian melakukan observasi, menyusun laporan hasil observasi, melengkapi laporan hasil observasi, dan yang terakhir adalah membuat simpulan. Gitu ya. Nah, untuk langkah-langkah menulis laporan hasil observasi ini nanti bisa kalian pelajari lagi. Baik, tadi Bu Rizky sudah menjelaskan bahwa ketika kita menulis laporan hasil observasi, ketika kita menyusun laporan hasil observasi, itu harus dengan lengkap dan terstruktur ya. Nah, bagaimana agar kita bisa membuat sebuah laporan hasil observasi yang lengkap dan terstruktur? Tentunya kita harus memperhatikan sistematika laporan yang ada. Nah, sistematika laporan hasil observasi itu sama dengan sistematika karya tulis ilmiah. Mengapa? Karena laporan hasil observasi termasuk salah satu karya tulis ilmiah. Ya, namanya saja karya tulis ilmiah. Jadi apa yang ada di dalam karya tersebut semua berisi fakta. Baik, Bu Rizky akan menjelaskan tentang sistematika laporan hasil observasi. Pada dasarnya ya, laporan hasil observasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian pembuka, yang kedua bagian inti atau isi, dan yang ketiga bagian penutup. Baik, yang pertama dulu bagian pembuka. Nah, pembuka ini mengawali laporan hasil observasi. Apa saja yang terdapat dalam bagian pembuka laporan hasil observasi? Yang pertama ada halaman sampul ya. Halaman sampul itu pada bagian paling depan, itu namanya halaman sampul. Setelah halaman sampul ada halaman judul. Nah, untuk isi dari halaman sampul dan halaman judul itu sebenarnya sama ya, isinya sama antara halaman sampul dan halaman judul. Hanya saja biasanya dibedakan dengan jenis kertasnya. Kalau halaman sampul biasanya kertasnya itu lebih tebal daripada halaman judul ya. Itu yang pertama halaman sampul, kemudian yang kedua adalah halaman judul.
Kemudian yang ketiga adalah halaman pengesahan. Nah, ketika kita membuat laporan hasil observasi, tentu saja harus disahkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang berwenang sebelum dipublikasikan ke masyarakat, ya. Nah, siapa yang harus mengesahkan? Nah, tergantung pihak yang berwenangnya siapa. Kalau di sini misalkan yang membuat laporan hasil observasi adalah siswa SMA warga, berarti yang berhak mengesahkan adalah kepala SMA warga. Nah, ya, jadi tergantung siapa yang menaungi, ya, seperti itu. Kata halaman pengesahan. Nah, setelah halaman pengesahan ada halaman abstrak, ya. Abstrak itu merupakan ringkasan laporan yang sudah kita tulis. Nanti kita menulis laporan hasil observasi itu dari bab 1 sampai bab 5, ya. Nah, di abstrak ini diringkas atau dirangkum apa saja yang kita tuliskan dari bab 1 sampai bab 5 tersebut. Gitu. Setelah abstrak ada kata pengantar, ya. Kata pengantar itu kata pendahuluan yang mengantarkan pembaca untuk memasuki laporan hasil observasi yang kita buat. Jadi kata pengantar itu biasanya berisi apa saja secara umum, ya, apa saja yang kita sampaikan di dalam laporan hasil observasi yang kita buat, gitu. Kemudian setelah kata pengantar ada daftar isi. Nah, daftar isi itu isinya biasanya judul per bab dan judul subbabnya disertai dengan halaman, ya. Untuk apa daftar isi disertakan di dalam laporan hasil observasi? Untuk memudahkan kita membaca laporan yang kita buat. Karena biasanya sebuah laporan itu tidak hanya terdiri dari 1 sampai 5 halaman, 1 sampai 10 halaman, tetapi biasanya terdiri dari puluhan halaman. Oleh karena itu, daftar isi diperlukan untuk mempermudah kita mencari halaman dalam sebuah laporan hasil observasi. Baik, setelah bagian pembuka laporan hasil observasi, kita akan mempelajari bagian isi atau bagian inti dari laporan hasil observasi. Nah, bagian inti ini adalah bagian yang sangat penting diperhatikan dalam sebuah laporan hasil observasi. Karena apa? Karena bagian ini yang akan diperhatikan dengan teliti oleh pembaca laporan tersebut. Nah, untuk bagian inti laporan hasil observasi itu terdiri dari 5 bab, ya. Yang pertama, bab pertama adalah pendahuluan. Bab kedua, landasan teori. Bab ketiga, metode pengamatan. Bab 4, uraian atau pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi ada 5 bab. Baik, akan Bu Rizky jelaskan satu per satu. Yang pertama, bab 1 adalah pendahuluan. Pada bab 1 ini terdapat 4 subbab. Subbab yang pertama, latar belakang. Subbab yang kedua, rumusan masalah. Subbab yang ketiga, tujuan pengamatan. Dan subbab yang keempat adalah manfaat pengamatan. Baik, yang pertama dahulu. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Apa sih yang terdapat dalam latar belakang masalah? Nah, yang terdapat dalam latar belakang masalah ini hal-hal yang melatar belakangi pengamat memilih objek yang diamati itu. Ya, kan di dunia ini banyak objek yang bisa diamati. Nah, tetapi ketika kita akan melakukan pengamatan, ketika kita akan menulis laporan hasil observasi, kita cukup tentukan satu objek saja untuk diamati. Nah, mengapa objek ini kok perlu diamati menurut pemikiran pengamat? Nah, itu hal-hal yang harus dituliskan di dalam latar belakang masalah. Ya, jadi latar belakang masalah itu berisi uraian. Uraian tentang apa? Uraian tentang latar belakang apa saja yang mendasari atau yang menjadi dasar pemikiran pengamat memilih objek tersebut, atau dasar pemikiran pengamat mengapa mengamati objek yang sudah dipilih tersebut. Itu yang dinamakan latar belakang masalah. Nah,
biasanya latar belakang masalah ini terdiri dari banyak paragraf. Jadi tidak hanya 1 dan 2 paragraf, tidak ya. Tetapi latar belakang masalah ini biasanya disampaikan minimal dalam 1 halaman. Jadi di situ diuraikan apa saja sih yang menjadi dasar pemikiran si pengamat itu sampai memilih objek itu yang diamati. Ya, itu ya. Itu yang dinamakan latar belakang masalah. Kemudian yang kedua, subbab kedua. Subbab yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu ada berupa kalimat tanya, ya. Rumusan masalah ini berupa kalimat tanya. Dan kata tanya yang bisa digunakan dalam rumusan masalah ini adalah kata tanya yang memungkinkan dijawab dengan jawaban panjang, ya. Misalkan seperti kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Ini kata tanya yang bisa digunakan dalam rumusan masalah. Mengapa? Karena rumusan masalah ini nanti akan kita jabarkan, akan kita deskripsikan pada bab 4 atau bab pembahasan. Ya. Jadi rumusan masalah itu pertanyaan tentang apa saja yang akan kita jelaskan dalam laporan itu. Ya, jadi misalkan contohnya kita menentukan sebuah tema untuk dijadikan objek dalam laporan hasil observasi. Kita memilih objek Bengawan Solo, misalkan ya. Dan kemudian kita buat rumusan masalah dari tema tersebut. Misalkan rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi Bengawan Solo pada saat ini. Nah, itu bisa dijadikan rumusan masalah. Diawali dengan kalimat tanya bagaimana dan menanyakan tentang objek yang diamati, yaitu Bengawan Solo. Bagaimana kondisi Bengawan Solo pada saat ini? Misalkan ya, contoh rumusan masalah. Contoh lagi, misalkan kita memilih tema laporan hasil observasi tentang perkembangan batik di Solo, ya, perkembangan batik di Solo, misalkan. Nah, kita bisa buat rumusan masalahnya. Misalkan ya, mengapa perkembangan batik di Solo sangat pesat? Ya, mengapa perkembangan batik di Solo sangat pesat? Nah, itu juga bisa dibuat untuk rumusan masalah dalam laporan hasil observasi. Ya, jadi yang pasti rumusan masalah dalam laporan hasil observasi itu berbentuk kalimat tanya, ya, berbentuk kalimat tanya. Dan kata tanya yang digunakan bagaimana, mengapa, apa. Kemudian menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan objek atau tema yang sudah dipilih untuk dijadikan sebuah laporan hasil observasi. Gitu ya. Itu rumusan masalah. Baik, subbab yang keempat yaitu tujuan. Jadi untuk apa laporan hasil observasi tersebut dilakukan, ya. Biasanya untuk tujuan ini bentuknya poin-poin, ya. Tujuan disebutkan dalam bentuk poin-poin. Subbab yang keempat yaitu manfaat, ya, manfaat pengamatan. Nah, jadi ketika kita membuat laporan hasil observasi itu kira-kira manfaatnya apa saja? Baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang yang membaca laporan hasil observasi kita. Nah, itu untuk bab 1, bab pendahuluan. Ya, ada 4 subbab. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, bab yang kedua adalah landasan teori. Nah, karena laporan hasil observasi ini termasuk dalam karya tulis ilmiah, kita tidak boleh menuliskan seenaknya saja tentang teori-teori atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek yang kita amati. Ya, ketika kita membuat laporan hasil observasi, kita harus tahu dulu tentang objek yang kita amati. Misalkan kita menentukan tema perkembangan batik di Kota Solo. Nah, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan batik itu apa, jenisnya apa saja. Kemudian sejarahnya batik di Kota Solo itu bagaimana, ya. Nah, dari mana kita dapatkan semua itu? Tidak boleh kita ngarang sendiri, ya. Tetapi kita harus dapatkan dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, dari mana sumber yang terpercaya? Nah, untuk landasan teori ini
kita bisa dapatkan dari buku-buku ya, dari buku-buku yang sudah diterbitkan. Kalau buku yang sudah diterbitkan itu sudah jelas sudah jelas kevalitannya ya. Kemudian selain buku-buku yang sudah diterbitkan, bisa juga kita cari di internet. Tetapi kalau kita mencari dari internet, kita harus berhati-hati ya. Kita harus pintar memilih mana materi yang benar-benar valid dan mana materi yang abal-abal ya. Karena memang ada situs-situs yang tulisannya di situ karangan sendiri, tidak berdasarkan teori yang ada ya, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memilah ya, mana materi yang valid dan bisa dituliskan di dalam sebuah laporan dan mana materi yang tidak valid. Nah, tentu saja dalam landasan teori ini kita harus menuliskan dari mana sumber kutipan yang kita tuliskan itu. Misalkan dari buku. Nah, kita harus tuliskan dari buku yang diterbitkan tahun berapa, penulisnya siapa, terdapat pada halaman berapa. Kalau misalkan kita ambil dari internet, kita juga harus tuliskan kita ambil dari website apa, kemudian penulisnya siapa ya. Misalkan diunggah pada hari apa, tanggal berapa. Itu landasan teori. Nah, setelah kita mempelajari bab 2 ya, landasan teori, kita lanjut ke bab 3, yaitu metode pengamatan atau metodologi pengamatan. Nah, pada bab 3 ini ada 4 hal atau 4 subbab yang akan kita tuliskan dalam laporan hasil observasi. Yang pertama, tempat dan waktu pengamatan ya. Jadi kita harus tuliskan di dalam laporan kita mengamati objek yang kita pilih itu kapan dan di mana ya. Kapan itu artinya misalkan dimulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, misalkan seperti itu ya. Dan di mana tempatnya itu juga harus dituliskan di dalam laporan. Itu subbab pertama. Kemudian subbab kedua, itu objek yang diamati itu juga harus dituliskan di dalam laporan. Objek yang diamati apa? Misalkan objek yang diamati Sungai Bengawan Solo. Nah, apa yang diamati dari Sungai Bengawan Solo? Misalkan lagi yang diamati adalah batik Solo. Nah, apa yang diamati dari batik Solo ini? Misalkan perkembangannya atau sejarahnya ya. Nah, itu yang dinamakan objek pengamatan. Yang ketiga adalah metode pengamatan. Nah, metode pengamatan itu ada 2 metode. Nah, kalian pilih salah satu. Yang pertama, metode partisipatoris. Pada metode partisipatoris ini, pengamat itu berada pada objek yang diamati. Jadi, pengamat itu ikut dalam pengamatan itu, ikut diamati, ya, ikut sebagai objek pengamatan. Itu metode partisipatoris. Jadi, pengamat ikut diamati. Kemudian, metode yang kedua, metode non-partisipatoris. Nah, pada metode non-partisipatoris ini, pengamat hanya memosisikan diri sebagai pengamat saja, ya, bukan sebagai objek yang diamati. Jadi, kalau tadi yang partisipatoris itu pengamat memosisikan diri sebagai pengamat dan sebagai objek yang diamati. Tetapi kalau yang non-partisipatoris, pengamat hanya mengamati saja tentang objek yang diamati. Itu untuk subbab yang ketiga. Yang terakhir adalah subbab keempat. Subbab keempat adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini jadi bagaimana cara kita mengumpulkan data untuk menyusun sebuah laporan hasil observasi. Nah, untuk teknik pengumpulan data itu banyak caranya, ya. Ada berbagai cara, bisa kita pilih beberapa. Misalkan yang pertama ada teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka ini kalau kita mengambil materi-materi dari buku, dari internet, nah itu namanya teknik studi pustaka, ya. Jadi kita mengambil materi-materi yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua ada teknik wawancara. Nah, teknik wawancara ini sering juga digunakan ya dalam
laporan hasil observasi. Jadi kita mewawancara narasumber-narasumber yang berkompeten dengan objek yang kita amati, atau narasumber-narasumber yang berhubungan dengan objek yang kita amati. Gitu. Kemudian yang ketiga, bisa juga menggunakan angket atau kuesioner, juga bisa ya. Kemudian bisa juga mengamati dengan cara melihat saja ya, mengamati ya, teknik observasi. Jadi kita memantau saja, mengamati secara cermat tentang objek yang kita amati. Gitu ya. Itu untuk yang bab ketiga. Kita lanjutkan bab yang keempat. Bab yang keempat ini adalah pembahasan. Pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang rumusan masalah yang sudah kita tuliskan pada bab 1 ya. Tadi kan sudah dijelaskan pada bab 1 kita membuat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah tadi berupa pertanyaan ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus kita jawab pada bab 4 ini. Nah, jadi bab 4 ini isinya adalah penjelasan dari rumusan masalah yang terdapat pada bab 1. Nah, untuk bab 4 ini, bagian bab pembahasan ini, kita harus mendeskripsikan tentang semua objek yang kita amati secara detail dan secara terperinci berdasarkan data-data yang sudah kita dapatkan. Baik dari misalkan kita tadi melakukan wawancara, misalkan kita melakukan pengamatan, misalkan kita melakukan studi pustaka. Nah, semua kita tuliskan dalam bab 4 ini atau bab pembahasan ini. Tentu saja harus sesuai dengan rumusan masalah, harus disesuaikan ya dengan rumusan masalah yang sudah dibuat. Jadi misalkan tadi di rumusan masalah ada bagaimana sejarah batik di kota Solo. Nah, berarti kita harus jelaskan bagaimana sejarah batik di kota Solo. Kita harus jelaskan secara rinci dan secara detail, tentu saja berdasarkan data dan fakta yang ada, yang sudah kita dapatkan. Entah itu dari wawancara, entah itu dari studi pustaka, entah itu dari pengamatan, ya, bebas. Nah, kemudian misalkan lagi, misalkan pada rumusan masalah ya, rumusan masalah tadi ada bagaimana kondisi Bengawan Solo pada saat ini. Ya, kita jelaskan bagaimana kondisi Bengawan Solo pada saat ini. Misalkan dari kondisi airnya, dari kondisi kebersihan lingkungan sekitarnya, dari kondisi bantaran sungainya. Nah, kita jelaskan secara detail berdasarkan pengamatan, berdasarkan wawancara juga bisa ya. Nah, jadi pada bab pembahasan ini harus dideskripsikan dan dijelaskan secara detail tentang apa saja yang sudah kita rumuskan pada rumusan masalah. Itu bab 4. Bab 5 itu ada 2 subbab ya. Bab 5 itu bab penutup. Nah, di dalam bab penutup ini ada 2 subbab. Subbab yang pertama adalah simpulan, subbab yang kedua adalah saran. Subbab yang pertama, simpulan. Simpulan tentang apa? Ya, tentu saja tentang hal-hal yang sudah kita jelaskan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya ya. Terutama pada bab pembahasan ya. Semua yang sudah kita jelaskan pada bab 4 atau pembahasan itu kita simpulkan ya. Kita simpulkan pada bab 5. Nah, untuk simpulan itu biasanya berupa poin-poin dan disesuaikan dengan pembahasan yang kita tuliskan. Kalau misalkan pada bab 4 ya, bab pembahasan kita tuliskan ada 3 subbab. Nah, berarti untuk kesimpulannya kita buat saja biar mudah. Untuk kesimpulannya kita buat 3 poin. Nah, ya. Jadi disesuaikan antara kesimpulan dan pembahasan. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, saran. Subbab yang kedua adalah saran. Nah, saran untuk siapa? Saran bisa untuk siapa saja. Misalkan untuk pembaca yang membaca laporan kita bisa, atau untuk orang-orang yang berkaitan dengan objek yang kita amati juga bisa ya. Jadi bab 5 ada 2 subbab. Yang pertama kesimpulan dan yang kedua adalah saran. Nah, itu untuk inti dari laporan hasil observasi. Jadi ada 5 bab ya. Tadi bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi pengamatan, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Itu bagian inti ya.
ya, bagian inti laporan hasil observasi. Nah, sekarang bagian penutup ya, bagian penutup dari laporan hasil observasi. Untuk bagian penutup laporan hasil observasi itu biasanya ada daftar pustaka dan lampiran. Yang pertama daftar pustaka dulu. Daftar pustaka itu apa? Nah, tadi kan kita di landasan teori, kemudian di pembahasan itu kan kita menuliskan hal-hal berdasarkan sumber yang valid. Nah, materi-materi atau kutipan-kutipan yang sudah kita tuliskan di bagian landasan teori ataupun pembahasan itu kita harus tuliskan sumbernya di daftar pustaka ya. Jadi kita tidak boleh mengaku bahwa materi atau kutipan yang kita tuliskan di dalam landasan teori itu adalah pendapat kita, tidak boleh ya, karena kita mengambil dari sumber-sumber yang ada. Jadi baik itu buku ataupun kita ambil dari internet, itu semua sumbernya harus kita tuliskan secara lengkap di daftar pustaka. Nah, itu ya. Kemudian yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini biasanya berupa foto-foto ya, foto-foto tentang objek yang kita amati, atau berupa lampiran data boleh, atau kalau misalkan kita melakukan wawancara, nah kita tuliskan transkrip wawancaranya di bagian lampiran ya, seperti itu. Jadi untuk sistematika laporan hasil observasi itu secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka, bagian isi atau inti, dan yang terakhir adalah bagian penutup. Gitu. Nah, untuk hari ini cukup itu saja yang Bu Rizky sampaikan. Semoga penjelasan yang sudah Bu Rizky berikan bisa bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Baik, kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan. Wow, wow.
Jangan kau pilih dia. Pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan.